Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Mari kita belajar tentang sejarah kebudayaan Islam, khususnya tentang pola, tantangan, dan kunci keberhasilan Nabi dalam berdakwah ketika di Mekah. Kita lihat sebelum itu Nabi mendapatkan wahyu. Mengapa ia menyampaikan risalah, mengapa ia berdakwah. Awalnya ia mendapatkan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Setelah itu, ketika awal turun wahyu pertama, Nabi tidak langsung mendapatkan perintah untuk berdakwah. Tapi wahyu pertama itu membuktikan bahwa Nabi Muhammad atau Muhammad saat itu diutus atau didaulat menjadi Rasul, menjadi Nabi Allah, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyampaikan pesan-pesan Allah. Dan yang kedua, saat turunnya wahyu yang kedua sekitar 40 hari, ada yang mengatakan, beberapa berbeda pendapat, yang jelas ada waktu tenggang antara wahyu pertama dan kedua. Saat wahyu kedua turun, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 hingga 7, Nabi diperintahkan untuk berdakwah, namun dakwahnya baru sekedar dalam lingkup kerabat dekat saja, yaitu kepada sanak familinya saja. Yaitu bukti beliau diperintahkan untuk berdakwah ke kerabat dekat, yaitu surat Asy-Syura ayat 214 sampai 216. Bisa juga kalian lihat di LKS atau di buku pendukung yang kemarin Pak Heri share di PDF. Wa anzir ashiratakal muqarrabin. Selanjutnya, ketika Nabi menjalani dakwah secara rahasia selama 3 tahun, Nabi mendapat wahyu kembali, yaitu surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu, wahai Muhammad, secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Saat itu juga Nabi Muhammad naik ke atas bukit Sofa dan memanggil penduduk Mekah dan mengumumkan, mengajak mereka menyembah Allah semata, Sang Pencipta jagat langit dan bumi serta alam semesta. Inilah pola dakwah Nabi. Awal mula Nabi sembunyi-sembunyi selama 3 tahun berdasarkan perintah Allah, dan saat waktu yang tepat ketika pengikut Nabi mulai banyak dan dianggap cukup mampu, maka turun ayat selanjutnya, yaitu Al-Hijr ayat 94. Pola dakwah Nabi ini bisa kita tiru. Pertama, ketika kita ingin bergerak dalam hal sesuatu, kita perlahan, tak usah gembar-gembor dulu. Baru nanti ketika sudah cukup kuat, silahkan kita terang-terang. Sementara prioritas dakwah Nabi saat di Mekah, Nabi itu mengajarkan tauhid, mengajak umat untuk mengesahkan Allah semata, menyembah Allah. Yang kedua itu memberi kabar tentang hari pembalasan, bahwa kita hidup tidak hanya di dunia saat ini, tetapi setelah kita meninggal, setelah kita mati, maka ada kehidupan selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan apa saja hal yang pernah kita lakukan saat di dunia, perbuatan baikkah atau malah sebaliknya, perbuatan buruk. Yang ketiga itu berubah perilaku masyarakat jahiliyah. Salah satunya yaitu mengubur anak perempuannya hidup-hidup, menikahi ibu tiri, dan juga kebiasaan-kebiasaan yang tidak patut lainnya. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Karena pada saat itu
perbudakan merajalela, bahkan perbudakan dianggap halal, dianggap biasa. Seperti perbudakan kulit hitam, orang-orang yang lemah dianggap budak, perempuan-perempuan juga tak ada harganya. Jadi Islam hadir lewat Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, mengangkat derajat dan martabat manusia setara. Yang membedakan kita semua manusia di hadapan Allah ialah hanya ketakwaannya, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana saat Nabi berdakwah, mulai dari yang tadi sirriyah atau sembunyi-sembunyi, hingga ketika Nabi dakwah secara jahriyah atau terang-terangan? Ada 3 respon paling tidak. Yang pertama itu menerima, seperti Khadijah, yaitu istri tercinta beliau, menerimanya dengan lapang, dengan ikhlas. Beliau termasuk perwakilan atau yang mewakili salah satu wanita pertama yang masuk Islam. Yang kedua Ali bin Abi Thalib, juga salah satu remaja atau anak-anak yang pertama kali masuk Islam, sepupu Nabi. Yang ketiga yaitu Zaid bin Harisah, yaitu budak yang pertama kali masuk Islam. Selanjutnya yaitu Abu Bakar. Beliau mewakili kaum tetua atau dewasa yang masuk Islam, termasuk juga saudagar kaya pendukung Nabi. Dan selanjutnya ada juga yang menolak dengan halus, tanpa caci maki, tanpa mencercai, seperti pamannya Nabi yaitu Abu Thalib. Dan yang ketiga menolak dengan kasar, dengan keras, itu juga pamannya Nabi yaitu Abu Lahab dan juga Abu Jahal. Kita bisa bedakan, ternyata dari 3 ini paman Nabi Abu Thalib, ada juga nanti Abu Sayyidina Hamzah. Beliau awalnya menolak dengan halus dan lama-kelamaan akhirnya tertarik dengan Islam dan dia juga menerima masuk Islam. Sementara Abu Thalib, kebanyakan riwayat menyebutkan bahwa Abu Thalib hingga akhir hayatnya tidak masuk Islam. Oke, selanjutnya itu respon masyarakat Arab pertama kali, dan selanjutnya itu beberapa faktor yang menyebabkan mereka atau orang kafir itu menolak keras ajaran Nabi Muhammad, yaitu mereka karena takut sebenarnya. Takut dalam apa? Dalam 3K. Kita singkat 3K. K yang pertama yaitu kehilangan kekuasaan, karena sebagian besar dari mereka adalah tokoh-tokoh utama, sedangkan Nabi Muhammad pendatang baru, tetapi ia seolah-olah ingin menguasai, ingin menjadi ketua di atas ketua. Jadi mereka takut kehilangan kekuasaan, kehilangan pengaruh, kehilangan jabatan mereka di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya yang kedua yaitu kehilangan status sosial. Ada bangsawan, ada juragan, ada saudagar kaya. Karena nanti ketika Islam hadir betul-betul diterima, tidak ada lagi perbudakan. Artinya seorang bangsawan dengan seorang budak itu sama. Sementara mereka menganggap bahwa jelas itu beda kasta. Dan Islam tidak memandang itu. Sebagaimana tadi kita sebutkan, kita garis bawahi lagi, Islam tidak mengenal kulit hitam atau putih. Islam tidak mengenal tinggi atau pendek. Islam tidak mengenal kaya atau miskin. Tapi yang Islam kenal ialah ketakwaannya, sejauh mana seorang manusia dekat atau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu mereka juga takut kehilangan bisnis patung. Ini jadi rahasia bagi mereka, khususnya para penjual patung, karena bagi mereka keuntungannya sangat besar penjualan patung berhala yang mereka anggap sebagai Tuhan itu. Jadi ada 3 hal yang mereka takuti ketika Nabi diterima betul oleh masyarakat Arab atau masyarakat Mekah. Kehilangan kekuasaan, kehilangan status sosial, kehilangan bisnis atau usaha patung. Dan Nabi saat berdakwah apakah mudah? Tidak sama sekali. Bahkan Nabi berjuang dengan peluh, dengan darah, dengan intimidasi dari berbagai macam pihak, termasuk dari keluarganya sendiri, yaitu tadi pamannya Abu Jahal dan juga Abu Lahab. Tantangan dakwah Nabi ada 3 paling tidak yang kita akan
gambarkan yang paling sering dilakukan yaitu penghinaan kepada Nabi, bahwa ia dianggap seorang penyihir, seorang pendusta. Dan juga Nabi diancam berkali-kali akan dibunuh, akan diboikot, akan diasingkan dan seterusnya, bahkan disiksa. Dan yang mengalami penyiksaan salah satunya itu pengikut Nabi yang awam dari budak, yaitu Bilal bin Rabah, seorang budak hitam legam dari Habasyah. Beliau dijemur di bawah teriknya panas matahari dan ditindih dengan batu besar oleh tuannya, majikannya. Dan juga ada lagi keluarga Yasir dengan anaknya Amr dan juga dengan istrinya Sumayyah, salah satu atau orang yang menjadi syahid pertama kali, yaitu nanti Sumayyah istri dari Yasir. Kemudian Yasir sendiri meninggal dan Ammar bin Yasir menjadi bukti bahwa penyiksaan bertubi-tubi dihadapi oleh umat muslim atau pengikut Islam pada awal-awal. Yang kedua itu berbagai macam bujukan dan hasutan. Nabi dibujuk dengan istilah 3T, yaitu T pertama yaitu dengan tahta. Tahta itu jabatan. Nabi ditawari, engkau ingin jadi raja, pemimpin kami siap, asalkan engkau diam, asalkan engkau berhenti dari dakwahmu mengajak orang untuk menyembah apa yang kamu sembah. Mereka tetap dengan kebiasaan-kebiasaan lamanya. T pertama, Nabi ditawarin, tapi Nabi menolak. T yang kedua yaitu harta. Kita bermudah jadi harta. Nabi ditawari, kau ingin apa? Silahkan, minta apa? Kami kirimkan. Tapi Nabi pun menolak. Dan T yang ketiga yaitu wanita. Nabi ditawarin, kau ingin pilih wanita tercantik mana? Jika kau mau, tinggal tunjuk, kami akan bawakan kehadiran, asalkan engkau berhenti dari dakwah atau dari aktivitas yang kau lakukan, memerintah, mengajak orang Mekah untuk menyembah Tuhanmu. Dan tidak kurang ketika seperti itu Nabi menolak. Nabi juga diajak diplomasi untuk bertukar sesembahan. Saat itu orang kafir Quraisy mengirim salah satu delegasinya untuk berdialog dengan Nabi, menyembah Tuhannya 1 tahun, dan mereka menyembah Tuhannya Nabi Muhammad 1 tahun. Tapi Nabi pun tidak melakukannya, tegas menolak kepada kekufuran. Dan yang terakhir, ini yang tidak kalah sangat beratnya, yaitu pengasingan dan pemboikotan kaum muslim. Kaum muslim diboikot, diasingkan, tidak boleh diajak berinteraksi. Penduduk Mekah seluruhnya diumumkan dilarang keras. Yang pertama, berbicara dengan pengikut Muhammad. Yang kedua, dilarang keras berjual beli atau dagang dengan umatnya Muhammad. Dan yang ketiga, dilarang keras yaitu menikah dengan pengikut Muhammad. Dan ini dilakukan selama 3 tahun. Bayangkan, tidak berbicara, tidak berdagang dengan orang-orang penduduk Makkah, dan juga tidak boleh menikah di antara mereka. Ini salah satu tantangan Nabi yang paling berat. Namun pemboikotan ini usai saat papan bertuliskan larangan ini di dinding Ka'bah hancur karena dimakan rayap. Selanjutnya, kunci keberhasilan Nabi. Bagaimana Nabi bisa melewati semua itu? Yang pertama, sabar. Nabi sabar menjalankan perintah Allah walaupun dalam kesulitan, kesusahan, kepayahan. Nabi tetap sabar karena yakin janji Allah Subhanahu wa ta'ala, janji kemenangan yang Allah tawarkan, yang Allah akan berikan kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, gigih dan ulet. Nabi semangat selalu mengajak kerabat dekatnya dari satu pintu ke pintu yang lain. Nabi juga ulet bekerja atau mendampingi mereka untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, berakidah kuat. Keteguhan Nabi Muhammad membawa efek yang kuat kepada pengikutnya, sehingga pengikutnya ikut teguh berpegang kepada akidah yang diyakini oleh Nabi Muhammad untuk
taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yaitu akhlak yang terpuji. Nabi mengajak mereka dengan santun, dengan lemah lembut, tanpa ada paksaan. Jika mereka mau, karena memang ajaran ini adalah ajaran yang benar dan hak, dan yang batil sudah jelas mana yang baik dan mana yang buruk, maka tanpa ada paksaan. Akhlak terpuji yang Nabi dahulukan dibandingkan dengan pemaksaan. Dan yang terakhir, Nabi mengusung kesetaraan derajat sebagaimana tadi disebutkan. Tidak ada kelas bangsawan, tidak ada kelas budak, semuanya sama di hadapan Allah kecuali ketakwaannya. Semoga bermanfaat temuan kita hari ini, membahas tentang tadi tantangan dakwah Nabi, tentang pola dakwah Nabi, tentang hambatan Nabi, tentang respon masyarakat Mekah, dan juga lain sebagainya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.